Halo Konco Kilat, kembali lagi di dalam Pikiran Rakyat, di mana kami berusaha menggali pemikiran dan pandangan dari sudut pandang masyarakat. Kali ini kami ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang mungkin pernah muncul di benak kita. Mengapa begitu banyak sekolah swasta yang terbilang elit bahkan internasional memilih kurikulum Cambridge dibandingkan dengan kurikulum nasional? Apa yang membuatnya begitu diminati dan relevan? Mari kita eksplorasi bersama untuk memahami lebih dalam. Berdasarkan data dari situs web Cambridge International, per tanggal 16 Januari 2024, terdapat 1.028 sekolah di Indonesia yang menggunakan kurikulum Cambridge. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kurikulum Cambridge adalah kurikulum internasional yang dirancang untuk memberikan standar pendidikan yang tinggi dan dapat diakui secara global, serta mencakup berbagai mata pelajaran. Kurikulum Cambridge menjadi pilihan bagi banyak orang tua di Indonesia karena menawarkan berbagai keunggulan, terutama penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi nama saya Habib Mustafa, saat ini diberi amanah sebagai Kepala SMA Insan Cendekia Madani. Nama saya Dani Muhammad Ramdhani. Tahun ini saya diamanahi sebagai Direktur Akademik sehingga bertanggung jawab dari level TK, SD, SMP, SMA. Insan Cendekia Madani ini memang bukan SMA seperti pada umumnya karena memang sekolah ini juga boarding. Jadi seluruh siswanya kan tinggal di asrama. Libur itu hanya setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu minimal ada 4 kali libur. Kami bekerja sama dan menggunakan kurikulum Cambridge itu mulai tahun 2016. Di saat itu, kenapa kita harus bekerja sama dengan kurikulum asing? Karena kita melihat perlu ada penekanan dan pendekatan khusus dalam pendidikan terhadap para siswa. Sedangkan ketika itu, kami pandang di kurikulum nasional sendiri belum cukup baik dalam mengakomodir kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Nah, maka dari itu, tahun 2016 tersebut kita bekerja sama dan kita bisa melihat ada beberapa ciri khas dari kurikulum Cambridge. Di antaranya adalah kedalaman materi dan mengedepankan critical thinking, problem solving, analytical thinking, dan lain-lain. Nah, sehingga kebutuhan itu yang kita inginkan dari Cambridge dan kita dapatkan. Tetapi sebetulnya hari ini pemerintah pun terus berkembang. Terus melakukan perbaikan-perbaikan. Terlihat dari adanya kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini memang saya pribadi pandang sudah lebih baik daripada kurikulum sebelumnya, begitu. Nah, itulah mengapa dari tahun 2016 kami mengambil kurikulum Cambridge. Kenapa kemudian kita memilih Cambridge? Karena international exposure-nya itu dapat gitu. Bahwa dengan kurikulum Cambridge itu ya terbiasa untuk berpikir kritis, analytical thinking gitu, berpikir analisa. Karena bukan ketika kita belajar tentang Cambridge itu bukan hanya pertanyaan-pertanyaan apa, sebutkan, bukan hanya itu, tapi kemudian analisa, berikan argumentasinya, dan itu yang kemudian membuat kami tertarik dengan Cambridge itu sendiri. Yang kami lihat waktu itu, kurikulum nasional itu mengetahui yang banyak tapi kurang mendalam. Jadi kalau dibandingkan antara kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge ketika itu, misalnya katakanlah di kelas 12 semester 1. Kalau di kelas 12 semester 1 di kurikulum Cambridge itu baru sampai C misalnya. Tapi kalau di kurikulum nasional itu sudah sampai HIJ. Kenapa demikian? Karena membahas topik-topiknya itu cakupannya luas, banyak, tetapi kedalamannya kurang. Nah, sebaliknya Cambridge itu membahas topik tertentu lebih mendalam.
Sehingga dirasakan percepatannya antara kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional nih, dirasakan kurikulum Cambridge ini terlambat. Padahal bukan terlambat, tetapi kurikulum Cambridge ini lebih dalam. Makanya soal-soal ujian di dalam Cambridge itu bukan soal-soal yang bisa diselesaikan secara cepat. 1 menit kah, atau ada cara-cara cepat menyelesaikan soal? Tidak ada yang seperti itu kalau di Cambridge. Karena apa? Karena soal-soalnya itu membutuhkan analytical thinking, membutuhkan problem solving. Ada masalah, kita harus selesaikan. Tentu tidak bisa dengan cara-cara cepat. Nah, ketika itu kan kita mengenal di kurikulum nasional untuk menyelesaikan soal-soal tertentu dengan cara cepat ini, cara cepat itu. Nah, di situ mungkin yang menurut kami ketika itu ada kekurangan, sehingga kita ambil Cambridge yang memahami satu topik itu secara lebih mendalam. Kami merasa bersyukur saja bahwa ketika pembelajaran dilakukan itu menggunakan kurikulum Cambridge begitu ya, memang kami lihat betul gitu ya, exposure dari anak-anak itu sendiri terhadap masalah-masalah yang sifatnya global gitu, itu menjadi lebih baik memang. Jadi ketika mendapatkan satu problem gitu ya, atau ketika berhadapan dengan satu problem yang problemnya itu bukan problem lokal saja gitu ya, itu bisa menyuarakan juga pemikiran-pemikirannya begitu, ide-idenya, bahkan gagasan-gagasannya, yang pada akhirnya itu juga menjadikan portofolio tersendiri ya bagi anak-anak kita ketika mereka bisa berkompetisi dengan warga dunia gitu ya. Terakhir kemarin juga kami memberangkatkan anak-anak kami ke Korea begitu ya. Itu juga mereka berkompetisi level dunia juga begitu. Hari ini saya memandang bahwa kebijakan pemerintah terhadap kurikulum nasional, dalam hal ini kurikulum Merdeka, itu sudah sangat baik dari sebelum-sebelumnya. Karena kurikulum yang hari ini dihadirkan itu benar-benar memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih. Karena di kelas 11 dan kelas 12 mereka bebas untuk memilih pelajaran dan sesuai dengan minatnya gitu. Nah, ini sudah sangat positif. Ini sudah sangat positif untuk bisa diperjuangkan, karena para siswa tidak akan terpaksa untuk belajar. Mereka belajar dengan enjoy karena mereka mempelajari sesuatu yang mereka inginkan gitu. Tidak dipaksa mempelajari ini itu padahal tidak sesuai dengan minat mereka. Dalam hal itunya itu sudah sangat bagus. Nah, tetapi mau tidak mau kami sebagai pengelola pendidikan ini perlu berproses ke arah situ. Perlu berproses bagaimana kami berpindah dari kurikulum nasional K13 ke kurikulum Merdeka. Sehingga pemerintah perlu memberikan waktu sekaligus kesempatan kepada pelaksana, para guru, kami sebagai pimpinan, untuk mempersiapkan diri. Apakah dengan cara ikut pelatihan, diberikan bimbingan, sehingga kami bisa menyesuaikan diri, bisa belajar, sehingga bisa menggunakan kurikulum Merdeka tersebut. Nah, Diknas mengatakan ketika datang ke ICM bahwa ICM ini meskipun bukan kurikulum Merdeka, tapi nuansa pembelajarannya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Di antaranya misalnya dengan mengedepankan program project based learning. Jadi para siswa tidak belajar melulu di atas kursi dan belajar ini itu dengan teori tertentu, tapi membuat project. Nah, disitulah kita dikatakan bahwa kita juga sudah menggunakan kurikulum Cambridge. Sehingga masukannya adalah bagaimana guru-guru ini benar-benar dilatih, dibimbing untuk bisa sesuai dengan harapan pemerintah untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Itulah tadi perjalanan kita dalam menggali alasan dibalik popularitas kurikulum Cambridge di sekolah swasta. Dengan memahami berbagai sudut pandang dan pengalaman, kita dapat melihat bahwa setiap pilihan kurikulum memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Bagaimanapun, yang terpenting adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa.